Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tahzib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib, atau matan takrib lah kita bacanya kan. Jadi pakai ta'liqnya, ta'liq kitab Tahzib yang masyhur dengan matan Abi Suja. Kitab ini versi PDF kita sudah sampai di halaman 128-29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Faslun, haza faslun, ini satu pasal. Wal mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dan bermula dua orang yang jual beli, mutabayyi'ani, dua orang yang saling jual beli, itu sabit bil khiyari, itu sabit dengan khiyar. Arti khiyar di sini boleh memilih, boleh membatalkan jual belinya. Ma lam yatafarraqa, sebelum berpisah keduanya. Jadi dua orang yang sedang jual beli, misalkan beli apa aja dah, beli gula, beli ini, beli itu. Sebelum berpisah, keduanya boleh membatalkan. Ini nggak jadi beli dah, boleh. Ya, boleh khiyar sebelum berpisah. Maksudnya sebelum meninggalkan tempat jual beli. Kalau dalam toko, sebelum keluar dari toko. Walahuma ayyashtarital khiyara ila salah sati ayamin. Dan boleh bagi keduanya, sabit bagi keduanya itu bahwa, ini lahuma khabar muqaddam, ayyashtarita mubtada muakhar. Sabit bagi keduanya si mutabayyi'ani, penjual dan pembeli, itu bahwa mensyaratkan oleh keduanya akan khiyar ila salah sati ayamin, hingga 3 hari. Jadi boleh juga keduanya, pembeli dan penjual, sesudah menyelesaikan akad jual beli, mereka membuat syarat. Ini kalau ada cacat segala macam 3 hari, selama dalam 3 hari ini saya kembalikan. Boleh syarat itu berlaku. Selama 3 hari. Wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Maka apabila didapati di bil mabi', di benda yang dibeli, wa idza wujida, maka apabila didapati di benda yang dibeli tersebut aibun, akan satu aib, falil mushtari radduhu, niscaya maka sabit bagi si mushtari itu mengembalikannya mabe'. Arti sabit di sini boleh bagi si mushtari, bagi si pembeli, oleh mengembalikannya mabe'. Bila di kemudian hari ternyata besoknya ternyata barangnya ada cacat, boleh dikembalikan lagi. Begitulah aturan jual beli dalam Islam. Kita lihat nih satu persatu dalilnya. Rawal 1. Rawal Bukhariyu, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis 2005 dan oleh Imam Muslim hadis 1531. An Abdillah bin Umar, dari Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdillah bin Umar? Anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi berkata, al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibih. Bermula orang yang berjual beli, kedua orang yang berjual beli itu, kullu wahidin minhuma, bermula setiap satu orang dari keduanya, itu bil khiyari, itu boleh memilih, ala sahibih, di atas temannya, malam yatafarraqa, sebelum berpisahlah keduanya. Illa bai'al khiyar, kecuali jual beli khiyar. Kalau jual beli khiyar berarti nggak boleh langsung di situ dibatalkan, karena khiyar kan ada masanya. Ini jual beli sudah jadi, kemudian masa khiyarnya 3 hari, berarti nanti kalau memang ada cacat baru boleh dikembalikan, kalau enggak boleh. Begitu. Bil khiyari ay lahu ayyafsakhal aqda wa yuruddal bai' malam yatafarraqa. Jadi ini maksudnya tadi, bermula orang yang dua orang yang berjual beli, setiap yang satu dari keduanya itu bil khiyar. Arti khiyar apa? Lahu ayyafsukhal aqda. Boleh baginya, lahu maksudnya boleh bagi setiap yang satu, dhamirnya kullu,
Boleh baginya setiap yang satu tadi oleh bawah mempasah ia akan akad dan wayurdal bai'ah, dan menolak ia akan jual beli. Boleh selama masih dalam tempat akad tadi, boleh dia mengembalikan barang, nggak jadi jual beli boleh. Kayak kita beli motor gitu, pas lagi udah jadi kita belum pulang, pikiran kita berubah, mending beli tanah aja misalkan. Akhirnya kita batalkan, nggak jadi dah beli motor. Nah, boleh itu selama belum meninggalkan tempat. Malam yatafarraka, selama belum berpisah keduanya. Arti berpisah apa? Yughadiru ahaduhuma majlisal akad. Yughadiru artinya meninggalkan, sebelum meninggalkan oleh salah satu keduanya akan tempat akad. Nah, masih di situlah. Nah. Fa in ghadara ahaduhuma lazimal aqdu, maka bila meninggalkan tempat oleh salah satu keduanya, lazimal aqdu, niscaya lazimlah oleh akad. Kalau satunya sudah terjadi pembayaran segala macam kemudian meninggalkan tempat, itu akadnya sudah lazim, nggak boleh lagi dibatalkan. Kecuali sebelum dia pergi dia mensyaratkan, ini kasih tempo 3 hari, artinya garansi 3 hari gitu. Nanti kalau ada apa-apa baru, ini beda lagi. Kalau tanpa syarat, boleh membatalkan jual beli sebelum meninggalkan lokasi. Nah, kalau sudah meninggalkan, akadnya sudah terjadi. Bai' al-khiyar, tadi dalam hadis kecuali bai' al-khiyar. Ya. Dua orang yang jual beli itu boleh memilih, boleh khiyar kepada temannya sebelum berpisah. Sebelum berpisah boleh membatalkan. Kecuali bai' al-khiyar. Kalau bai' al-khiyar berarti nggak boleh dibatalkan. Kenapa? Contoh bai'ul khiyar gimana? Ayyakula ahaduhuma, berkatalah oleh salah satu keduanya lil akhar, bagi yang lain. Jadi salah satu penjual atau pembeli berkata, ikhtaril aqda wil faskhah. Sebelum mereka berpisah berkata, pilih jadi apa tidak? Pilih olehmu akan akad atau fasah. Jadi jual beli atau tidak? Misalkan salah satunya memilih jadi, ya udah selesai. Walaupun mereka belum meninggalkan tempat, berarti akad sudah dianggap jadi, nggak boleh dibatalkan. Fa ini ikhtara ahaduhuma lazima, maka jika memilih, fa ini ikhtara ahadahuma, maka jika memilih hanya seseorang tadi ahadahuma akan salah satu, apa dia memilih jadi akad atau fasah, lazima, lazim, ya lazim, apa yang dipilih udah putus, sudah selesai dah hukum. Nah, ini hadis pertama tentang adanya khiyar, dan bolehnya membatalkan akad selama dalam majelis. Yang kedua, Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 2011 dan oleh Imam Muslim 1533, Ani bin Abdullah bin Umar, masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An-narjulan, apa kata Abdullah? Bahwa sungguh seorang laki-laki zakara lin Nabi, menyebutkan dianya laki-laki bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sungguhnya laki-laki itu yukhda'u fil buyu', bahwa sungguh laki-laki tersebut ditipu ia dalam jual beli, dia ditipu katanya. Faqala, berkata ianya Nabi, idza bay'ata faqul la khilabah. Caranya, kata Nabi, bila engkau menjual bay'ata, apabila engkau jual beli, faqul, maka katakan olehmu la khilabah, enggak ada khilabah. Apa arti khilabah? Nah, arti la khilabah tidak boleh ada tipuan, tidak boleh ada pengkhianatan dan tipuan. Nah, itu. Kata Nabi begitu. Nabi menyuruh laki-laki itu, enggak disebut laki-laki itu siapa. Ya, apabila engkau jual beli, katakan olehmu la khilabah, enggak boleh ada tipuan dalam jual beli. Wa indal Baihaqi, dan di sisi Imam Baihaqi dalam jilid 5 nomor 275 dengan isnad yang hasan, summa anta bil khiyari, ada sambungan hadisnya. Summa anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha salasalayalin. Kemudian bermula engkau itu sabit dengan khiyar fi kulli sil'ah, dalam setiap benda yang engkau beli akannya benda salasalayalin, selama 3 malam. Ada sambungan, kata Nabi. Kata Nabi, bila engkau jual beli, katakan enggak boleh ada tipuan, dan engkau boleh memilih, boleh khiyar dalam barang yang engkau beli selama 3 malam. 3 hari 3 malam maksudnya. Selama belum lewat 3 hari 3 malam, boleh khiyar. Artinya sebelum meninggalkan tempat jualan tadi, katakan, ini kalau ada masalah segala macam, ini dalam 3 hari bisa saya batalkan ini. Kalau saya berubah pikiran enggak jadi beli, ini dalam 3 hari boleh khiyar. Nah, kalau ditentukan syarat seperti itu, berlaku syaratnya. Jadi bay'ata dalam hadis tadi, kata Nabi,
Idza bay'ata, apa arti bay'ata? Bi'ata au ishtaraita, engkau beli atau engkau menjual, jual beli. La khilabah artinya la ghasya wa la khida', tidak ada penipuan. Ghasya penipuan, khida' juga penipuan. Yang ketiga, Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 2041 dan oleh Imam Muslim 1515 an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Abi Hurairah? Abi Hurairah mengambil dari Nabi. Apa kata Nabi? La tusarru al-ibila wal ghanam. La tusarru, la tusarru. Tusarru ini bukan bina majhul ini, karena memang begitu kan. Saraya yusariyu, jadi tusarru. La tusarrul ibila wal ghanam. La tusaru, janganlah engkau membiarkan akan onta dan kambing. Maksud la tusaru sini jangan membiarkan tanpa memerah susunya. Jangan engkau biarkan akan onta dan kambing. Faman ibta'aha, maka barang siapa yang membeli ia akannya onta dan kambing, ba'du sesudahnya tadi disimpan. Kata Nabi, janganlah engkau tinggalkan akan onta dan kambing, ditinggalkan susunya enggak diperah, biar susunya numpuk dulu kelihatan banyak. Famani beta'aha, barang siapa yang membeli ia akannya onta ba'dahu, sesudahnya disimpan lama. Onta kambing disimpan, enggak dijual dulu sama orang biar kelihatan susunya banyak. Seseorang yang sudah terlanjur membeli onta seperti itu, fa innahu bi khairin nadharaini, maka sesungguhnya siman itu sabit dengan khairin nadharaini, itu dengan yang terbaik dari dua pandangan. Ba'daan yahtalibaha, sesudah bahwa memerayakannya susu. Artinya seseorang menahan, Nabi menyatakan janganlah engkau tahan, kau biarkan onta tanpa memerah susunya. Ada seseorang menahan ontanya, enggak diperah susunya, kambing enggak diperah, biar kelihatan susunya gemuk, biar orang suka membeli. Kemudian seseorang membeli onta atau kambing tersebut. Fa innahu, sesudah dia membeli, dia baru ketahuan, oh ini susu enggak diperah, makanya kelihatan banyak. Ternyata sebenarnya susunya enggak banyak. Fa innahu bi khairin nadharaini. Jadi bagi orang yang membeli itu boleh dua pilihan dia. Dia boleh memilih yang terbaik di antara dua pandangan sesudah memerayakannya susu. Kambing yang udah dia beli, yang ada susunya banyak tadi, karena udah lama enggak diperah, dia boleh memerah dulu. Sesudah dia memerah susunya, kemudian dia boleh memilih. Apa yang dia pilih? Insya'a amsaka wa insya'a raddaha. Jika mau ia menahan ia, jika mau ia mengembalikan ia akannya onta dan kambing. Sesudah dia beli susunya dia perah, boleh juga dia tahan, dia terima, berarti ya udah. Atau dia kembalikan, boleh juga. Dia kembalikan kambing dan ontanya. Terus susu yang udah dia perah bagaimana? Wasa'a tamarin. Jika menghendaki ia mengembalikan ia akannya onta dan kambing dan akan satu sa' samar. Nah, kalau dia mengembalikan karena dia sudah memerah susunya, dikembalikan kambing atau ontanya, kemudian dia menambah satu sa' tamar. 3 kilo tamar, dia menambah 3 kilo kurma. Kenapa dia tambah? Badalama akhadhu minal halib, sebagai ganti ma yang telah mengambil akannya ma daripada susu, karena dia sudah memerah susunya tadi, gantinya dia tambah 1 sak tamar. Nah itu luar biasa nih, ada ganti rugi, biar yang punya kambing juga nggak rugi. La tusarru, apa arti la tusarru? La tatruk ayyaman binuni halbin, janganlah engkau membiarkan akan berhari-hari. Artinya janganlah engkau membiarkan onta berhari-hari biduni halbin, dengan tanpa memerah. Warubama rabitat akhlafuha. Ya, kadang-kadang rabitat terikatlah oleh akhlafnya. Apa arti akhlafnya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya begini. Artinya la tusaru la tatruk ayyaman biduni halbin. Artinya janganlah engkau membiarkan onta dan kambing beberapa hari biduni halbin, dengan tanpa diperah susu. Warubama rubitat akhlafuha, dan kadang-kadang diikat akan susunya onta dan kambing. Jadi ujung susunya itu
ujung susunya onta diikat kadang, diikat supaya anak-anaknya yang kecil tidak menghisap susunya, biar susunya kelihatan gemuk sehingga kalau dijual mudah laku, itu tujuannya. Hatta yajtami al-labanu fi dhar'iha, hingga berkumpullah oleh susu dalam kantongnya susu onta dan kambing. Wa yuhimu annaha kasiratul laban, dan memberi waham ianya seseorang bahwa sungguhnya onta kambing itu banyak susu, biar kelihatan susunya banyak, penuh, full, sehingga cepat laku begitu. Nabi melarangnya, itu menipu berarti. Luar biasa ini kan. Coba kita lihat ini. Bagaimana Nabi melarang, nggak boleh kita menipu siapapun. Ibda'a artinya, ibda'aha ba'du artinya membeli ia akan. Ucapan Nabi dalam hadis tadi, ibda'aha ba'du. Famani ibda'aha ba'du artinya apa? Ishtaraha. Membeli ia akannya onta atau kambing tadi. Ba'da tasriyatiha. Sesudah ditahannya onta tadi. Kalau sesudah orang menahan onta, kemudian terlanjur dia membeli, sesudah dia memerah, baru dia tahu ternyata onta itu memang nggak ada susunya. Susu yang ada, susu yang dikumpulkan. Nah, ketika itu dia boleh mengembalikan. Walahu ayyaruddaha. Boleh baginya seorang bahwa mengembalikan ia akannya onta kambing tadi, qoblal halbi, sebelum dia memerah, in alima bit tasriyah, jika telah mengetahui ia dengan tasriyah. Tasriyah itu onta yang ditahan. Begitu dia beli, sebelum dia merah, kalau dia tahu, oh ini susu yang dikumpulin nih, boleh langsung dikembalikan. Atau boleh juga dia memerah dulu, nanti mengembalikan, plus dia menambah 1 sa' tamar, boleh juga. Wahada dalilu subuti khiyari raddi bil aib. Bermula ini itu menjadi dalil sebutnya khiyar mengembalikan barang yang dibeli dengan sebab ada aibnya. Kita lanjutkan. Wala yajuzu bai'us samarati mutlakan illa ba'da budui silahiha. Dan tidak bolehlah oleh menjual buah, hal keadaan jual buah mutlak. Arti mutlak di sini baik jual buah sesama buah atau jual buah dengan uang. Beda jenis. Kalau buah dengan buah kan ribawi. Atau jual buah dengan bukan buah dengan uang misalkan, tetap tidak boleh. Tidak boleh menjual buah secara umum kecuali ba'da budui silahiha, kecuali sesudah nampak kebagusannya buah. Artinya buah kalau udah matang atau udah mendekati matang, itu baru boleh dijual. Nggak boleh jual sembarangan begitu. Itu nanti mengecewakan pembeli. Wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi ratuban illa laban. Dan tidak bolehlah oleh menjual ma yang sabit padanya ma itu riba dengan jenisnya ma ratuban pada ketika basah. Nggak boleh juga kita menjual benda ribawi dengan jenisnya dalam kondisi masih basah. 1 tamar rutab, 1 tamar basah, 1 liter tamar basah misalkan ditukar dengan 1 liter tamar kering. Nggak boleh itu, walaupun 1 liter. Kenapa? Karena yang menerima tamar basah itu nanti rugi, karena dia belum kering. Nah itu makanya Nabi melarang. Dan tidak bolehlah oleh menjual ma yang sabit padanya ma itu riba dengan jenisnya pada ketika basah. Harus sama-sama kering dulu, biar ukurannya sama nanti, nggak ada yang dirugikan. Kecuali susu. Kalau susu memang basah dia, dan dia kecil kemungkinan untuk terjadi susut. Kalau 1 liter misalkan ditukar susu dengan susu sapi ditukar dengan susu kambing. 1 liter nggak bakal susut karena air. Tapi kalau buah-buah, jagung kering ditukar misalkan 1 karung jagung kering dengan 1 karung jagung yang masih muda, nggak boleh itu, karena itu merugikan satu pihak. Nah, kita lihat nih 1 rawal Bukhariyu, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ianya Rasul, an bai'is thimari, dari menjual buah, hatta yabdu salahuha, hingga nampaklah oleh kebaikannya buah. Artinya udah mau matang. Nahal bai'a wal mubta'. Artinya melarang ya Nabi akan penjual wal mubta' dan pembeli. Dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh menjual yang punya buah. Orang lain juga nggak boleh membeli. Ya bedu salahuha. Apa arti kelihatan salehnya buah? Yadharu nadjuha. Nampaklah oleh kematangannya buah. Udah matang dia. Al-mubta' mushtari. Mubta' maksudnya orang yang membeli. Wa fi riwayatin anhu 'inda Muslim, dan dalam satu riwayat darinya Nabi daripada Muslim,
Dan dalam satu riwayat anhu daripadanya Abdullah bin Umar juga. Nah, cuma riwayatnya riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat daripada Abdullah bin Umar juga di sisi Muslim itu qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Nabi? La tabta'us samar, janganlah engkau membeli akan buah hatta yabdua salahu, hingga nampaklah oleh kebaikannya buah, wa tadhhaba anhu al afat, dan hilang darinya buah oleh afat. Arti afat apa? Penyakit-penyakit. Nah, artinya yadmanu adamu isabatihi bima yufsidu. Arti tazhaba, terjamin. Yadmana, terjaminlah oleh tidak tertimpanya buah dengan sesuatu yang bisa merusak ia akannya buah. Artinya buah yang dijual buah yang sudah mantap, yang udah sampai masa panennya, bukan buah-buah yang belum matang, yang bisa datang berbagai macam kemungkinan, bisa busuk lah, bisa macam-macam karena masih muda banget. Tadi kembali ke atas, Nabi menyatakan tidak boleh menjual ma yang sabit padanya ma itu riba dengan jenisnya. Kita lihat. 2. Ai ma fihi illatu riba. Sesuatu yang sabit padanya sesuatu itu ada ilat riba. Apa ilat riba? Wahya, dianya ilat riba itu kaunuhu asmanan au mat'uman. Keadaannya benda itu asmanan, emas dan perak atau makanan. Jadi karena di sini sedang dibahas tentang makanan, buah-buahan atau padi segala macam, nggak boleh dijual dengan jenis yang sama sebelum kering benar. Kayak padi muda kita tukar dengan satu karung padi tua untuk bibit, nggak boleh, itu nggak adil, merugikan, harus kering dulu. Kecuali susu tadi, kalau susu boleh, kenapa? Li'annahu tahaqqaqa fihil mumasalah, karena bahwa sungguhnya susu itu pastilah padanya susu oleh mumasalah, dia ukurannya sama biasanya karena air kan, nggak kusut. Amma ghairuhu, adapun selainnya susu, kal inab seperti anggur, wanawi dan seumpamanya anggur, fala tatahaqqaqa fihi, maka tidak nyata, tidak pasti ianya mumasalah padanya seumpama anggur. Adapun benda lain selain susu itu ada kemungkinan pas keringnya tinggal dikit, nanti ada pihak yang dirugikan. Untuk menjaga supaya tidak ada yang kecewa, yang tertipu, maka agama membuat syarat yang ketat dalam masalah jual beli. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.